tapi tentang mulutmu nerakamu ya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau kita mengkaji dalam Quran surat Al-Balad ya, coba nanti kita cek ya sama-sama. Kang Ali sebagai presidennya Pemuda Bulan Bintang ya, berikut CREW ya, berikut kru para sahabat semua dimanapun Anda berada. Kita perhatikan ada dalam Quran surat Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana ada alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Di sana bukankah kami telah menjadikan baginya atau untuknya dua mata atau satu pasang mata. Lalu di sana ada walisana wa syafatain. Di sana ada lisan dan dua bibir ya. Di lanjut ayat itu wahadainahun najdain, maka kami berikan jalan bagi keduanya ya, bagi-baginya itu dua jalan. Jadi wahadainahun najdain. Nah, di sini jelas ketika Allah menjadikan bagi dia, termasuk bagi kita, bagi makhluknya itu dua mata, Allah itu tidak ada embel-embel apapun, cukup dengan alam naj'al lahu ainain. Tapi ketika Allah menciptakan lisan untuk manusia, di sana ada walisanan ya, walisanau, kemudian wasyafatain ya, wasyafatain itu adalah dua bibir ya. Jadi jelas ketika Allah menciptakan mata nggak ada embel-embel apapun kata-katanya, tapi ketika Allah menciptakan lisan itu ada wasyafatain, berarti lisan ini dijaga oleh dua bibir. Nah, ketika Allah menciptakan kuping itu adalah fungsinya menyerap suara dari luar masuk ke sini. Ketika Allah menciptakan mata itu ada dari luar diserap ke sini. Tapi ketika Allah harus ya lisan kita ini memang berfungsi itu dari dalam keluar. Sehingga jangan sampai kita sembarangan mengeluarkan kata-kata, berarti kita harus jaga. Nih. Nah, dan subhanallah ya, Maha Rahman Rahimnya Allah, ketika Allah menciptakan ini di tengah-tengah antara akal ya di otak dan hati di batin. Jadi seseorang ketika akan memfungsikan lisannya, dijaga oleh syafatain dua bibirnya, maka sebelumnya dia harus berpikir, kemudian merasakan. Maka ciri orang cerdas adalah berpikir dulu, baru dia mengungkapkan. Jangan sampai kita, termasuk kita berpolitik, jangan sampai mengungkap dulu, baru kita berpikir. Itu adalah akan merugikan orang lain, setidaknya akan menyakiti orang lain. Nah, sahabat semua, kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang lisan, di sana rata-rata hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi riwayatnya itu kalau tidak muttafaq alaih ya Bukhari Muslim, Bukhari atau Muslim. Berarti menunjukkan mereka adalah serius ketika mengungkapkan hadis-hadis ini. Contoh misalkan hadis riwayat Bukhari nomor 100 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi disebut dia seorang muslim ketika dia mampu menyelamatkan orang lain, muslim yang lainnya dari lisan dan tangan. Di sini jelas ketika Rasulullah mengungkapkan itu lisan dulu baru tangan. Jadi tidak tangan dulu baru lisan. Berarti ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah mengungkapkan hadis ini melalui riwayat Bukhari. Dan juga ada hadis riwayat Muslim yang tadi saya sampaikan. Hadis riwayat Muslim di sini ada nomor 64. Ini dialog yang luar biasa antara Rasulullah dengan sahabat. Inna rojulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul muslimina khairun? Siapakah muslim yang paling keren? Siapakah muslim yang paling hebat? Siapakah muslim yang paling bagus? Qala. Maka Rasulullah menjawab, Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang ya seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Tadi hadis riwayat Bukhari, sekarang hadis riwayat Muslim. Dan luar biasa, ada satu hadis yang ini fokus ditujukan pada kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan itu adalah seseorang yang oleh Allah diberikan kelebihan potensi verbal dalam mengungkap kata-kata.
Jadi tidak heran kalau nanti nih Kang Ali ya misalkan mendapati taskilnya atau stafnya perempuan bawel, berarti betul itu adalah perempuan gitu. Asli ciri perempuan itu adalah bawel. Tinggal nanti kita apakah bawelnya dipikir dulu atau tidak. Apakah bawelnya menyakiti orang lain atau tidak. Jadi Kang Ali nih, Teh Yuli, ada Mang Denri, ada Kang Fajar Fauzan. Kalau kita mendapati seseorang ya, berarti betul dia perempuan kalau memang dia bawel. Apakah di rumah misalkan seorang istri bawel, alhamdulillah harus kita syukuri. Tinggal nanti kita arahkan apakah mulutnya nerakanya atau mulutnya surganya.